Kamu sedang berada di sebuah persidangan dari kasus penbun-bun, tukang chop-chop, anak di bawah umur, terus dijual di situs dark web. Jadi kamu yang suka nonton true crime karena penasaran atau karena suka? Sama siapa? Sebuah film psychological thriller di tahun 2023. Red Room. Ini bukan kasus tentang pembunuhan, tapi tentang seseorang yang terobsesi dengan seorang pembunuh. Jadi cerita itu fokus ke cewek namanya Kelly Ann. Dia setiap hari datang ke sidang kasus pembunuhan yang diduga membunuh 3 cewek dan direcord terus dijual di dark web. Tapi masalahnya itu si Kelly Ann ini dia bukan polisi, bukan korban, bukan keluarga korban, tapi setiap hari datang ke sidang itu. Ngapain ya? Pemeran Kelly Ann-nya top notch, bagus, dia actingnya misterius, kita nggak tahu dia itu siapa di awal, tapi ternyata dia ada skill hackernya, ternyata dia model, suka apa? Suka judi ya? Dia suka judi. Poker. Judi poker, main Bitcoin, oh pokoknya misteriusnya dapet banget. Tapi datar banget mukanya. Emang iya, beneran mukanya kayak tuh dingin gitu. Dingin, nggak ada senyum, diem aja. Kayak sih cuma senyum tipis, terus udah aja tiap hari kerjanya cuma main poker, terus dia main Bitcoin, terus dia ke sidang itu. Karena temanya ada semi-semi hacker atau semi-semi teknologi, itu nggak lebay teknologinya, jadi nggak kayak harus oh ini ada istilahnya ini nggak, ini istilahnya masih istilah-istilah umum ya. Menurut aku juga perspektifnya fresh banget, jadi nggak kayak crime thriller pada umumnya. Ini tuh fokusnya ke penonton kasus, bukan Bener. kasusnya gitu. Bukan si pelaku, bukan tentang jaksanya, bukan tentang hakimnya, malah tentang yang nontonnya. Iya, bahkan bukan tentang jurinya juga kan, kalau di luar ini kan ada jurinya. Terus pembun-bun ini kan cukup mengerikan ya sebenarnya, cukup menjijikan. Ada chop-chop, ada pembun-bun, terus direkam, terus diperjualbelikan, tapi nggak secara eksplisit diperlihatkan di film ini bahwa oh ini loh kejadiannya kayak gini, nggak ada. Ini diperlihatkan dengan theater of mind aja, jadi kita berpikir lewat sugesti aja ya. Sugesti, terus dialognya tuh banyak banget. Dialognya tetap bikin kita bergidik mengeri. Bergidik. Pasti slow burn. Iya. Karakter Kelly Ann itu dari awal sampai akhir itu nggak jelas. Nggak jelas dia mau ngapain. Masih aku bingung itu ya, dia pure suka ngeliatin trial pembunuhan aja gitu. Cuman ada satu adegan si ceweknya ini, Kelly Ann, ngejelasin kalau dia itu kan dia suka main poker ya. Suka main poker, dan dia itu suka nyerang orang-orang yang lemah secara emosional gitu. Jadi mungkin Annabelle aja ya, psychological mind aja sih. Overall, film ini cocok buat yang suka psychological thriller dan suka true crime. Tapi sayang nggak cocok buat yang nyari jump scare sama yang nyari cerita yang jelas. Ya, karena kan ceritanya slow burn juga. Terus ini kayaknya nggak kejadian sih di Indonesia. Ini lebih banyak di luar negeri. Endingnya nggak tahu dia itu siapa sebenarnya. Open ending juga akhirnya. Oke, skor dari aku kayaknya 7 aja cukup sih. Iya bagus, cuma kayaknya ya nggak jelas. Itu endingnya bingung. Aku juga 7. Bagus, build up-nya tuh bagus. Benar. Build up. Film ini tuh ngingetin sebenarnya tentang fenomena killer groupies yang The Manson family-nya Charles Manson, ya nggak sih? Iya, karena kan kalau di luar negeri banyak ya bikin fans club yang suka sama pelaku kriminal, suka dikasih surat, suka didukung. Kalau ini kayak ada poster-poster yang gitu. Ada juga yang bilang ini film tentang hybristophilia. Wow. Ketertarikan dengan kriminal. Aku juga nggak tahu. Aku taunya Hydroplus.